Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang perbedaan antara leader dan manajer. Hal ini penting karena kita selama ini di prodi manajemen pendidikan Islam selalu menyebut beberapa konsep ini, ya, dua konsep ini, yaitu konsep leader dan konsep manajer. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas perbedaan keduanya sehingga kita dapat membedakan dalam percakapan ataupun dalam implementasi konsep ini mungkin dalam penelitian dan seterusnya, ya. Baik, David Bertocci itu pernah menyampaikan bahwa some leaders are very good managers and some managers are very good leaders. Banyak orang yang menjadi seorang pemimpin, dia juga sekaligus bagus menjadi seorang manajer. Dan juga banyak manajer sekaligus menjadi seorang pemimpin yang baik. Artinya ini ada dua hal peran. Jadi ada orang yang berperan seorang pemimpin, tapi dia juga bisa menjadi seorang manajer yang baik. Ada juga seorang manajer, tapi dia juga bisa menampilkan sosok seorang pemimpin yang baik. Sehingga untuk membedakan kedua konsep ini, atau perbedaan peran apa sih antara leader dan manajer itu, kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep atau pengertian tentang kepemimpinan atau leadership. Saya mengutip dari Philip Sadler, dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang menunjukkan arti kepemimpinan itu. Yang pertama, dalam konsep kepemimpinan itu ada aktivitas atau proses. Dan dalam proses itu atau aktivitas itu mengandung pengaruh atau perilaku yang patut dicontoh atau kepercayaan. Yang ketiga, ada aktivitas terdiri 2 pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut. Dan yang terakhir, dalam proses kegiatan itu diarahkan untuk mencapai tujuan. Adanya komitmen kelompok dan perubahan budaya organisasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa konsep kepemimpinan itu adalah sebuah proses di mana dalam proses itu ada unsur-unsur atau perilaku atau aktivitas untuk mempengaruhi orang lain. Ini khususnya adalah pengikut, staff, atau followers. Ya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh para pemimpin, yang aktivitas itu mengandung pengaruh atau mempengaruhi orang lain agar mereka ikut terlibat, mau diajak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah kita sepakati atau tujuan organisasi yang kita rumuskan. Sehingga di dalam proses itu nanti ada komitmen kelompok dan ada perubahan budaya organisasi. Jadi inti dari konsep kepemimpinan di situ adalah ada upaya mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan sebuah tujuan, cita-cita, visi, misi, ataupun rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian Wuraji menambahkan ada satu upaya dalam proses kepemimpinan itu ada upaya yang dimana itu ada mengarahkan anggotanya agar memiliki kesadaran berorganisasi dan tanggung jawab akan tugas organisasi. Jadi tugas seorang pemimpin itu juga harus mengarahkan anggotanya itu agar memiliki kesadaran berorganisasi, tanggung jawab akan tugasnya terhadap organisasinya atau sense of belonging. Jadi ada rasa memiliki organisasi ini. Ini salah satu tugas pemimpin, bagaimana membuat orang yang dalam suatu organisasi itu juga punya kesadaran, rasa memiliki organisasi ini sehingga mereka mau diajak terlibat dalam proses melakukan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Oke, kemudian itu tadi definisi kepemimpinan. Sekarang definisi tentang manajemen.
saya mengutip dari Hussein Usman bahwa manajemen itu dari bahasa Latinnya manus atau tangan, akhiri atau menangani. Jadi manageri dalam bahasa Inggris menjadi to manage dengan kata benda manajemen, yaitu manajemen atau pengelolaan. Kemudian menurut Dosteri, ini salah satu pakar manajemen, dia mengatakan bahwasanya manajemen itu adalah sebuah proses. Ini a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, dan controlling. Adalah sebuah proses yang terdiri ada perencanaan, organisasi, actuating atau pelaksanakan, atau pergerakan, atau eksekusi, dan controlling, pengawasan, atau apa namanya? Ya, pengawasan, kontrol pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Yang intinya di situ, proses itu, planning, organizing, executing, and controlling itu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Baik itu dengan menggunakan the use of human, jadi menggunakan SDM, sumber daya manusia, and other resources, ataupun sumber daya-daya yang lain. Jadi kalau menurut Dosteri bahwa manajemen itu prosesnya ya, proses yang di situ ada rencana, ada organisasi, ada actuating, ada controlling, pengawasan, pengendalian, bahkan nanti pakar lain mengatakan ada evaluasi, ada budgeting, dan seterusnya. Yang itu bisa menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Nah, di sini prosesnya. Jadi di sini dapat kita kesimpulkan bahwa kalau konsep kepemimpinan itu sebuah konsep di mana di situ ada aktivitas seorang pemimpin mempengaruhi orang lain agar orang itu mau diajak bersama-sama menjalankan apa namanya rencana-rencana yang sudah dirumuskan. Kalau manajemen itu prosesnya. Jadi proses dalam merencanakan, mengorganisasi kegiatan itu, bagi proses merencanakan kegiatan, mengorganisasi kegiatan itu atau program itu, kemudian melaksanakan program itu, kemudian mengawasi apakah program itu dapat berjalan dengan baik atau tidak, atau mengevaluasi. Jadi prosesnya lebih detail. Nah, ini berbeda antara leadership and management. Oke, lah saya mengutip menarik ini salah satu quote dari Muhammad Abdul Jawad itu, bahwa manajemen adalah kaidah yang menetapkan pentingnya menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu pada tempat. Jadi seorang manajer atau pelaku manajemen itu harus bisa menetapkan tempat untuk segala sesuatu atau segala sesuatu pada tempatnya. Misalnya bagaimana dia nanti membuat tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsi, dan bisa membagi tugas-tugas pada orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi membagi tugas-tugas ya. Job distribution-nya jelas, job description-nya juga jelas. Jadi seorang manajer harus pandai-pandai bagaimana membuat job description dan job distribution. Jadi membagi tugas-tugas kepada apa namanya bagian-bagian atau seksi-seksi dalam proses kegiatan dan organisasi itu ya. Misalnya kalau dalam sekolah itu apa tugas dari kepala sekolah harus bisa memberikan tugas-tugas kepada wakil kepala sekolah, tugas wakil kurikulum itu bagaimana, guru itu apa saja, dan seterusnya. Dan harus pandai menetapkan itu, menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini definisi yang sangat menarik dan ini salah satu fokus dari makna manajemen itu sendiri. Oke, kemudian lebih detail lagi, ini David Bertocci itu menjelaskan ya, beliau menjelaskan dalam bukunya Leadership in Organization ya. Jadi, dalam bukunya Leadership and
organization, there's a difference between leaders and managers. Ya. Dari USA, University Press of America 2009, beliau lebih detail menjelaskan apa perbedaan antara leaders dan managers. Beliau mengutip dari pendapat David K. Kozak Leadership. Ini sangat lebih detail lagi nih. Yang pertama, seorang leader itu orientasinya adalah pada tujuan. Jadi bagaimana tujuan itu tercapai. Tujuan organisasi atau visi misi itu dapat tercapai dengan baik. Dan seorang manajer orientasinya itu pada tugas-tugas. Nah, bagaimana menempatkan orang dan membagi pembagian tugas yang tepat pada orang yang tepat. Nah, itu task oriented ya. Task oriented. Jadi kalau leader itu pada tujuannya, kalau manajer itu lebih pada bagaimana tugas itu dapat diberikan pada orang-orang yang tepat dan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian leader itu adalah menginspirasi dan memberdayakan. Kalau seorang leader itu memberikan arahan, jadi lebih mengarah tugas-tugas ini dapat diselesaikan dengan baik, memberi arahan, menjelaskan tupoksinya, dan seterusnya itu. Kemudian seorang leader itu bijaksana, jadi dia lebih bijaksana, lebih pada personalnya ya. Kalau manajer itu lebih pada sikap yang rajin, jadi dia rajin untuk melakukan kontrol, melakukan evaluasi dan seterusnya itu. Kemudian leader itu lebih pada fokus pekerjaan yang dapat diselesaikan secara efektif. Kalau seorang manajer lebih ke efisiensi, ya, pada efisiensi. Kemudian perbedaan selanjutnya bahwa pemimpin itu perencana jangka panjang. Jadi pemimpin itu visioner ya, berpikir jangka panjang. Perencana jangka panjang, kalau seorang manajer itu perencana jangka pendek. Artinya ketika dia sudah merumuskan plan, kemudian bagaimana planning program-program itu dapat dilakukan saat ini juga. Jadi lebih pendek. Kalau leader mungkin masih dia jangka panjang, berpikir masa depan. Kemudian leader itu berorientasi pada kebijakan. Jadi leader yang membuat kebijakan yang terkait tentang organisasi itu. Kemudian kalau seorang manajer itu berorientasi pada implementasi. Bagaimana kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik, ya tadi dengan cara pembagian tugas-tugas, pembagian siapa yang menjadi eksekutornya, siapa yang menjadi ketua, sekretaris bendara dan seterusnya itu ya. Kemudian seorang leader itu berorientasi pada misi, sedangkan seorang manajer berorientasi pada program. Jadi program-program kerja yang sudah dirumuskan bersama. Kemudian seorang leader itu menarik bakat. Jadi, kemudian seorang manajer lebih merekrut bakat. Kemudian kalau seorang leader itu bekerja untuk masa depan, jadi yang dia pikirkan itu juga untuk masa depan ya. Kalau seorang manajer itu bekerja saat ini, jadi program-program saat ini harus diselesaikan. Kalau manajer mungkin dia lebih berpikir tadi untuk masa depan, maka dia bekerja juga untuk masa depan. Bagaimana masa depan organisasi itu agar tetap eksis, bersaing dan seterusnya itu. Seorang manajer juga punya perspektif nasional atau internasional. Kalau seorang manajer itu lebih pada agensinya. Berarti seorang manajer juga, seorang leader bisa berpikir bagaimana mewujudkan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional. Dan itu nanti terkait tentang bagaimana dia juga membuat sebuah kebijakan yang itu terkait tentang menjalin hubungan nasional maupun internasional. Kalau lebih manajer lebih pada organisasinya, mengelola organisasinya itu dengan baik. Kemudian seorang leader itu berorientasi pada proses. Jadi kalau seorang manajer itu berorientasi pada produk. Seorang manajer itu adalah menjadi konsultan, jadi bisa konsultasi, menjadi
bisa diajak konsultasi. Jadi, tapi seorang manajer itu dikonsultasikan. Seorang leader itu memutuskan, decide. Jadi, dan ini yang penting bahwa pemimpin itu harus pandai memutuskan kebijakan, memutuskan visi dan misi, dan seorang manajer itu lebih pada merekomendasikan tugas-tugas pada orang-orang yang sudah tunjuk tadi. Seorang manajer itu bisa memanfaatkan pekerjaan staff. Jadi ada prinsip delegasi. Jadi tidak semua yang dijadikan rencana-rencana masa depan itu dapat dilakukan oleh pemimpin, tapi bisa juga memanfaatkan anggota, staff, atau mendelegasikan itu kepada orang lain. Kemudian kalau seorang manajer itu menyediakan pekerjaan bagi staff, karena dia yang membagi-bagi tugas itu, sehingga dia punya kewajiban untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan itu pada staff, dan itu harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seorang manajer itu juga pintar bermediasi. Kalau seorang manajer itu mengarah kepada champion, kemenangan ya. Seorang leader itu fokus pada konsep, seorang manajer itu fokus pada detail. Seorang manajer melihat keluar. Jadi kalau seorang leader itu melihat keluar, seorang manajer itu melihat ke dalam. Look inward, lebih melihat bagaimana organisasinya. Kemudian yang selanjutnya, seorang leader itu dirinya itu mewakili seluruh institusi, unit atau instansi. Jadi sosok leader itu apa yang dia lakukan itu mewakili institusinya, unitnya atau agensinya. Kalau seorang manajer itu lebih menggambarkan fungsi organisasi yang terpisah-pisah tadi. Jadi kalau seorang manajer dia menggambarkan fungsi-fungsi organisasi tadi ketika dia membagi-bagi tugas, siapa yang bertugas untuk program ini. Jadi lebih pada fungsi-fungsi organisasi dari planning, organizing, executing, dan controlling tadi. Kalau seorang leader dia perwujudan ya, karena dia yang mengambil kebijakan, karena dia yang mengeksekusi, karena dia yang menginspirasi, mempengaruhi sehingga rencana visi misinya dapat terwujud. Kemudian seorang leader dia lebih melihat komprehensif, sees the whole. Kalau seorang manajer itu lebih tidak utuh, karena tadi lebih pada fungsi-fungsi manajemen. Kemudian seorang leader itu beroperasi dalam politik internal dan eksternal, kalau seorang manajer itu pada politik internal. Dan yang terakhir, seorang leader itu pandai mendelegasikan tugas-tugas itu, dan seorang manajer itu dia lebih mengawasi apakah tugas-tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini lebih detail sekali ya pendapat David Goldstack itu antara membedakan peran antara leader dan manajer ini. Sehingga sebetulnya perbedaan keduanya itu sebetulnya perbedaan peran saja. Peran yang identik dengan leader itu ya peran-peran dia orientasinya pada tujuan, visi dan misi, kemudian orientasinya pada mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan tugas ini, sehingga dia ada unsur mendelegasikan tugas-tugas ini kepada anak buahnya dan seterusnya. Kalau seorang manajer itu lebih berperan bagaimana dia dapat membagi tugas-tugas itu atau mengoperasikan fungsi-fungsi manajemen ya, seorang manajer itu ya, yaitu dia bisa mengoperasikan perencanaan, mengorganisasi, kemudian mengkontrol atau melakukan, mengkontrol, mengevaluasi, bahkan menentukan budgetingnya, gitu kan, dan seterusnya, memotivasi, itu tugas-tugas seorang manajer ya. Sehingga dalam diri seseorang itu bisa suatu saat dia dapat berperan sebagai seorang leader, dan suatu saat dia juga dapat berperan sebagai seorang manajer.
Maka tadi kata dari David tadi, bahwasanya banyak seorang leader itu juga pandai mengelola, jadi good manager, dan juga banyak seorang manajer itu juga pandai memimpin. Nah, ini tergantung peran dan fungsinya saja ketika dalam sebuah organisasi. Itu sedikit yang dapat saya sampaikan perbedaan keduanya ini. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.